Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta daurah ilmiah bagi para juru dakwah dan para penuntut ilmu sementawai. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan tentang usul dakwah. Ya, usul sebenarnya artinya adalah pondasi, dasar, dan setiap ilmu itu ada usulnya, ada dasarnya, ada pondasinya yang harus dipahami. Kita mau belajar fikih, ada namanya usul fikih. Kita mau belajar tafsir, ada namanya ilmu usul tafsir. Kita mau belajar hadis, ada namanya usulul hadis, dan seterusnya. Ya, kita mau berdakwah, mau belajar dakwah, maka di sana juga ada usulnya. Para ulama mengatakan man hurimal usul hurimal wusul, gitu ya. Man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang tidak menguasai ilmu usul, maka dia tidak akan sampai pada tujuan. Kita mau belajar ilmu fikih tapi kita enggak belajar usul fikih, kita tidak akan bisa paham fikih. Tidak akan bisa menguasai ilmu fikih. Ya, kita mau belajar tafsir tapi tidak menguasai ilmu tafsir, juga tidak akan bisa menguasai tafsir. Demikian juga kalau kita mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau berdakwah di jalan Allah tapi tidak mengetahui ilmu tentang dakwah, nanti terkadang ketika dia berdakwah bukannya dia membangun, malah dia merusak, menghancurkan. Oleh sebab itu sering kita dapatkan terjadi malah praktek dakwah. Pernah dengar enggak antum ada seorang dai yang diusir dari kampungnya? Banyak kan kasusnya? Banyak. Sebagian orang dia mengatakan begini, oh ya memang itulah sudah sunatullah, katanya begitu kan. Rasulullah aja diusir dari kampung halamannya, para nabi usir. Jadi kalau kita diusir ya wajarlah, itu adalah sudah sunatullah, itu adalah resiko dakwah. Kita katakan Rasulullah dan para nabi ketika mereka terus diusir dari kampung halaman mereka, itu bukan karena human error. Bukan karena kesalahan para nabi dan rasul, bukan karena malah praktek dakwah. Tetapi banyak saat ini yang terjadi itu sebabnya adalah karena malah praktek dakwah. Karena kekeliruan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari apa? Akibat dari orang itu tidak mempelajari ilmu yang dinamakan dengan usulud dakwah. Karena ya menyampaikan sesuatu, cara menyampaikan sesuatu itu terkadang lebih penting daripada materinya. Ya. Misalnya kalau dalam ilmu pendidikan apanya? Ini dia nggak supply anunya, apa namanya, komputernya nggak support, langsung dihapus di situ, di situ aja dihapus. Ya, apa namanya, dalam ilmu pendidikan, ya antum bisa hapus akhi. Nah dari situ, nah itu dihapus. Karena itu sebenarnya tulisannya subhanahu wa ta'ala. Cuman
karena komputernya Windows-nya nggak sama versinya, akhirnya munculnya itu. Ya, baik. Dalam ilmu pendidikan dikenal ada satu kaidah at-thariqatu ahammu minal maddah. Cara menyampaikan itu lebih penting daripada materi. Ya, sebagai contoh misalnya, ada seekor anjing, mau kita kasih racun, kita kasih telur busuk, kita suntik dia dengan apa? Dengan racun. Kita kasih. Tafadhol ya Blacky misalnya ya. Si Blacky namanya. Dimakan gak sama anjing itu? Dimakan. Padahal dia telur busuk beracun. Betul? Dia makan. Kita diam sekarang, kita mau kasih dia rendang, masakan Padang, langsung asli dari Padang kita bawakan. Ada anjing lewat lagi lapar, langsung kita lemparkan itu rendang ke wajah anjing itu. Makan lo gitu kan. Anjing itu kira-kira bagaimana? Lari. Padahal yang dikasih adalah rendang sangat enak. Apa yang menjadi masalah? Cara apa? Cara menyampaikan. Antum saat ini sebagai para juru dakwah Islam, ajaran yang begitu indah, nanti akan ada materi namanya Fadlul Islam dan Samahatul Islam yang disampaikan oleh masyayikh dari Saudi. Islam ini agama yang sangat indah. Tapi tatkala antum menyampaikannya keliru, akhirnya apa? Masyarakat akan lari. Di satu sisi, di sana ada kelompok lain, agamanya menyimpang, agamanya keliru. Tapi ketika mereka kemas, ya, mereka kemas dengan begitu persuasif, cara mereka yang begitu menarik, disampaikan dengan penuh senyuman, dengan sopan santun, dengan akhlak yang bagus. Sementara seorang dai senyum aja susah. Misalkan, ya, garang wajahnya, tidak bersahabat. Sementara datang di sana kelompok lain yang menyebarkan aliran-aliran yang menyimpang, dengan senyuman, dengan membawa hadiah, dengan pakaian yang rapi, datang pada waktu yang tepat, selalu memberikan solusi. Kira-kira yang mana yang mau diambil? Yang sana. Antum membawa air yang sangat bening, jernih. Mereka membawa air yang sangat keruh, bau, busuk, beracun. Tapi ketika kemudian mereka kemas dengan baik, maka itu yang diterima. Ya, oleh sebab itu sangat penting bagi kita sekalian untuk mengetahui tentang usulul dakwah. Kita sudah mengetahui keutamaan dakwah, ciri karakteristik dakwah, kemudian rukun pertama dari dakwah yaitu materi dakwah, yaitu Islam itu sendiri yang terangkum dalam apa? Terangkum dalam ajaran rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Baik. Sekarang kita akan masuk pada rukun kedua. Ya, pilar kedua. Artinya rukun itu sesuatu yang kapan tidak kita dapatkan pada sesuatu, maka sesuatu tidak ada. Ya, seperti contoh membaca surat Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau ada orang sholat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Maka demikian pula dai, demikian pula dakwah tidak akan pernah terwujud kalau tidak ada dai-nya. Maka pilar yang kedua adalah dai atau juru dakwah. Baik. Tugas juru dakwah adalah tugas para nabi dan rasul alaihi wassalam, yaitu untuk memberi peringatan dan kabar gembira bagi manusia dengan menyeru mereka menuju Allah agar mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya di dalam ibadah. Jadi tujuan
Dakwah itu ada memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan, ancaman. Jangan kabar gembira terus dan jangan ancaman terus, harus berimbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab." Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah sesungguhnya aku hanyalah diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ini adalah tugas dai. Sudah saya jelaskan, profesi dakwah adalah profesi para nabi dan rasul. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih mulia daripada profesi dakwah. Ya. Jadi orang yang paling cerah masa depannya, orang yang paling baik masa depannya, yaitu para dai. Jadi jangan khawatir dengan masa depan kita. Masa depan kita cerah, tidak madsur. Tahu madsur? Masa depan suram. Saya ingat dulu waktu saya masuk pesantren, ada beberapa keluarga mengatakan jangan masuk pesantren. Katanya kalau masuk pesantren itu madsur. Kenapa madsur? Masa depan suram katanya. Susah jadi PNS, tidak bisa jadi polisi, tidak bisa jadi tentara. Walaupun sekarang sudah terbantahkan semuanya. Justru kita katakan orang yang paling prospek masa depannya itu adalah para dai. Dan tentu yang kita maksud dengan masa depan adalah masa depan akhirat. Baik, lanjut. Baik, akhlak, etika dan syarat-syarat seorang juru dakwah. Yang pertama, seorang juru dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, seorang dai harus senantiasa ikhlas di dalam berdakwah. La yuridu jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan adanya balasan dan ucapan terima kasih. Ya, itu adalah karakteristik seorang dai. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku, al-Islam. Ad'u ilallah. Lihat di sini tentang pentingnya ikhlas dalam berdakwah. Aku menyeru dan mengajak manusia kepada Allah, bukan pada partai tertentu, bukan pada organisasi tertentu, bukan pada bendera tertentu, bukan pada kelompok tertentu, enggak. Karena seringkali dakwah itu ditumpangi. Atau bahkan kita katakan tidak mengajak manusia untuk mengikuti dirinya. Karena dakwah ilallah azza wa jal haruslah ad'u ilallah. Dakwah itu harus ikhlas. Ikhlas karena Allah, bukan untuk agar kita mendapatkan banyak pengikut, banyak followers, bukan agar kita sekalian menjadi orang yang tenar, bukan untuk mendapatkan harta, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sekalian, ikhlas di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadikan dakwah ini akan berkembang. Karena kapan dakwah sudah dicampuri dengan berbagai macam kepentingan dunia, maka ini yang menyebabkan dakwah ini hancur. Yang menyebabkan dakwah itu tidak berkembang. Kenapa? Karena motivasinya sudah lain. Ya. Tapi jikalau dakwah itu dilakukan benar-benar karena Allah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, itulah yang akan abadi. Oleh sebab itu,
ketika Imam Malik bin Anas rahimahullah menulis sebuah kitab Imam Malik yang paling terkenal, kitab apa? Al-Muwatta Imam Malik. Ketika Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, saat itu ada orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri, dengki kepada Imam Malik. Akhirnya mereka menulis buku dengan judul yang sama, Muwatta. Beberapa orang menulis buku yang sama, judul yang sama di masa yang bersamaan. Akhirnya murid-murid Imam Malik menyampaikan fenomena itu kepada gurunya, kepada Imam Malik. Wahai Imam, di sana ada beberapa orang yang menulis buku dengan judul yang sama karena iri, hasad. Imam Malik mengatakan apa? Imam Malik mengatakan, makana lillahi abqah. Mana yang ditulis karena Allah ikhlas, maka dia itulah yang akan abadi. Subhanallah, saat ini sudah 13 abad dari sejak zaman Imam Malik, atau 14 abad dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang, tidak ada buku yang dikenal dengan nama buku Al-Muwatta saat ini kecuali Muwattanya siapa? Imam Malik. Karena itulah yang insya Allah ditulis dengan penuh keikhlasan. Imam Malik mengatakan kalimat yang sangat indah ini, makana lillahi abqah. Mana yang dilakukan karena Allah itulah yang akan langgeng, yang akan abadi. Jikalau dakwah antum itu ingin bermanfaat bagi dunia dan akhirat antum, maka berdakwalah ikhlas karena Allah. Karena itulah yang akan abadi. Kita lihat kenapa tulisan para ulama dahulu bisa bertahan sampai sekarang. Ya, sementara tulisan para cendekiawan, para ulama-ulama modern banyak saat ini kemudian yang hilang, tak dikenal. Coba misalnya buku kecil disusun oleh Imam Nawawi, judulnya apa? Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, hadis Arba'in Nawawi. Imam Malik mengumpulkan, memilih 42 hadis, kecil bukunya. Kalau menurut cendekiawan sekarang mungkin dianggap kurang ilmiah, ya kan? Tapi saat ini hampir tidak ada toko buku Islam, tidak ada satu toko buku Islam pun di dunia ini kecuali menjual Arba'in An-Nawawiyah. Apa rahasianya? Makana lillahi abqah. Wallahu ta'ala alam, itu adalah merupakan salah satu buah dari keikhlasan Imam Nawawi rahimahullah. Sekarang di Padang saja, di Sumatera Barat, berapa jumlah universitas? Berapa jumlah universitas di Sumatera Barat? Di Padang aja berapa? Kemarin saya ke IAIN, kalau tidak salah di Imam Bonjol mahasiswanya 17.000. Ya, di UNP berapa, di UPI berapa, di Andalas berapa. Setiap mahasiswa tidak bisa lulus kecuali membuat skripsi, kecuali membuat tesis kalau S2, membuat disertasi. 1 tahun berapa puluh ribu alumni, berarti berapa puluh ribu karya ilmiah. Bagaimana nasibnya itu, kasihan. Kalau kata orang Sulawesi ini, orang Kadawi kata kasihan ya. Kemana itu semua tulisan-tulisan itu? Nasibnya kemana? Di antara antum saya yakin yang sudah banyak sarjana, tulisan antum di kemana itu? Nasibnya kemana tuh? Ditimbang, di kilo kan? Dijual jadi rongsokan tuh. Madayan kusuna, apa yang kurang dari kita? Ada salah seorang syekh, namanya Syekh Saleh Munajjid, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid.
Beliau sekitar 25 tahun yang lalu pernah khutbah Jumat di masjid beliau di Khobar, saya masih ingat. Di Masjid Umar bin Abdul Aziz. Judulnya adalah Madza yanqusuna. Khutbah itu saya ingat betul karena menarik temanya. Apa sih kekurangan kita? Ternyata di poin pertama yang beliau sebutkan, kekurangan kita itu kurang ikhlas. Kekurangan kita itu kurang apa? Ikhlas. Apalagi saat ini di era globalisasi, semuanya betapa mudah untuk kita upload kita. Ya tidak apa-apa kalau seandainya kita kuat untuk menghadang badai riya dan sum'ah. Di dalam dakwah, ikhlas ini menjadi sifat utama bagi seorang dai. Seorang dai hanya menyeru manusia bagaimana supaya orang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, jauh dari menyekutukan Allah. Itu misi dakwah kita. Ad'u ilallah. Ya, kita tidak menyeru manusia kepada bendera tertentu, golongan tertentu. Oleh sebab itu salah seorang ulama mengatakan laisa sya'an an turfa'ar rayah walakinna sya'an an tublaghar risalah. Yang terpenting itu adalah yang terpenting itu bukan berkibarnya bendera, tapi yang penting itu adalah bagaimana risalah ini tersampaikan. Ya, sebagian orang kan bendera harus selalu berkibar tuh. Padahal dalam dakwah, saya yakin di sini antum semua ya dari berbagai macam latar belakang organisasi kan. Ada yang dari NU, dari Muhammadiyah, mungkin dari Dewan Dakwah, dari Persis dan lain sebagainya. Organisasi ini mubah, boleh-boleh saja untuk apa? Untuk melakukan koordinasi amal, itu adalah bagaikan alamat kita gitu. Tapi loyalitas kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tujuan kita berdakwah bagaimana mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan mereka terhindar dari kesyirikan. Ad'u ilallah. Ini yang namanya ikhlas. Ad'u ilallahi ala basiratin. Ala basirah. Ini kata para ulama ala ilmin wa yaqinin wa burhan. Dakwah itu harus di atas basirah. Di atas ilmu. Ilmu tentang materi dakwah, ilmu tentang kepribadian dai itu sendiri, ilmu tentang mad'u, ilmu tentang tata cara berdakwah itu sendiri. Itu semuanya harus ada. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa orang yang paling bersuri toladan kepada Nabi SAW itu adalah siapa? Para dai. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau seorang dai. Maka orang yang paling kuat ketoladanannya kepada Nabi SAW semestinya ada para duat ilallah azza wajal. Ya ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Yang kedua bersuri toladan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu. Kalau seorang dai tidak bersuri toladan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dia bukan dai. Karena seorang dai dia adalah penerus, pewaris para nabi dan rasul. Maka semestinya yang dijadikan qudwah di dalam dakwah dia, karena berdakwah adalah bagian daripada ibadah, bahkan dia ibadah terbaik. Ya, ketika dia adalah merupakan ibadah terbaik, maka tentu sebagaimana dalam ibadah yang lain harus bersuri teladan kepada Nabi SAW, maka demikian pula di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang dai dia harus benar-benar menguasai sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Petunjuk Nabi SAW, harus mempelajari sejarah perjuangan Nabi SAW itu seperti apa. Karena dengan menguasai tentang biografi kehidupan Nabi SAW akan menjadikan seorang dai semakin istiqomah di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Sifat yang ketiga dari seorang
dai itu adalah memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu. Sebagaimana tadi disebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Apakah saya misalnya tidak boleh berdakwah kecuali setelah saya jadi sarjana agama Islam? Apakah sudah harus menjadi master, doktor terlebih dahulu baru berdakwah? Baru dikatakan berilmu? Kita katakan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah al-ilmu bima yad'u ilaih. Memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Bukan memiliki semua ilmu. Karena itu hanya sedikit orang yang menguasainya. Ya, bukan berarti nanti kita sudah mesti hafal Al-Quran, mesti misalnya pernah mempelajari kutub sittah baru berdakwah. Kalau begitu betapa berat. Di zaman dahulu, di zaman Belanda, di zaman penjajahan, Belanda tuh bikin syubhat. Syubhatnya begini, katanya tidak boleh menterjemahkan Al-Quran kecuali setelah menguasai fan 12. Fan itu ilmu, 12 ilmu. Harus menguasai 12 ilmu dulu baru kita boleh mempelajari Al-Quran. Dari mulai ilmu dulu nahwu, sorof, bayan, ma'ani, badi, arud dan lain sebagainya. Ilmu yang bahasa Arab 12 dikuasai baru katanya boleh mempelajari Al-Quran. Ini sekilas benar. Tapi maksudnya adalah bagaimana menjauhkan umat Islam dari apa? Dari Quran. Kalau menunggu dulu harus paham menguasai 12 ilmu ini kapan? Apalagi pada masa penjajah gitu kan. Maksud dengan ilmu di sini adalah al-ilmu bima yad'u ilaih. Memiliki ilmu tentang apa yang hendak dia dakwahkan. Anda misalnya mau mengajarkan tentang sholat, maka berarti Anda harus menguasai tentang fikih sholat. Minimal pernah membaca misalnya kitab sifat sholat Nabi gitu, minimal misalkan. Kalau Anda belum menguasai tentang fikih haji, manasik haji, dan Anda baru belajar tentang fikih sholat, jangan ngajarkan manasik haji, begitu kan? Tapi apakah Anda sudah boleh untuk mengajarkan sholat? Boleh, karena Anda sudah memiliki ilmunya. Tapi Anda tidak boleh mengajarkan tentang zakat kalau Anda baru menguasai tentang sholat. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Jadi memiliki ilmu tentang apa yang hendak ia dakwahkan. Tidak mesti menguasai semua ilmu. Tapi memiliki ilmu apa yang hendak ia dakwahkan. Ini maksudnya. Kemudian yang keempat, sifat seorang dai itu adalah berlemah lembut. Ya, ar-rifqu wal-lin. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ayat ini berbicara tentang siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka hendak mau mendakwai siapa? Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu, hei Musa, hei Harun, berkatalah kalian berdua. Faqula lahu, hu di sini siapa? Fir'aun. Berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Ya Allah, Fir'aun ini adalah manusia paling durjana yang pernah ada. Sosok manusia durjana yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada nggak kejahatan yang lebih tinggi daripada itu? Orang musyrik saja menyeru selain daripada Allah. Fir'aun lebih daripada musyrik. Kalau orang musyrik menyekutukan Allah dalam ibadah, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lebih musyrik daripada orang musyrik gitu kan. Orang musyrik menyuruh manusia misalnya untuk beribadah kepada Allah dan selain Allah, itu musyrik. Fir'aun enggak menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya.
Tapi walau demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qaulan layyina. Berkatalah wahai Musa dan Harun kepada Firaun dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlemah lembut kepada Firaun, kepada orang yang kadar dan tingkat kezalimannya di bawah Firaun, semestinya kita lebih apa? Lebih lemah lembut lagi. Kalau kepada Firaun aja kita harus lemah lembut, apalagi kepada selain Firaun. Oleh sebab itu dalam berdakwah harus berjiwa besar. Dalam berdakwah itu adalah harus bisa bijak, ya, harus berlapang dada. Ya, ini adalah seorang dai. Saya waktu masih jadi santri, ini pesan ini saya dapatkan kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saat itu saya mau selesai dari pesantren. Pas pembekalan sebelum wisuda. Kiai saya bilang begini, kalau kalian nanti terjun di masyarakat, kalian akan menjadi dai di tengah masyarakat. Ya, kata beliau, jadilah kalian seperti gajah dan janganlah kalian seperti ular, katanya gitu. Kata-kata kalau kiai sepuh itu bobotnya lain gitu ya, penuh dengan makna. Maksudnya apa kata beliau? Itu ular, kalau dia ada kelihatan, misalnya ada ular tuh di situ di masjid, kira-kira apa yang antum lakukan? Apa yang terpikir oleh masing-masing antum ketika antum melihat ular di situ? Pasti membunuh. Langsung yang ngambil sandal, kayu, besi, batu, pokoknya bagaimana kita berpikir untuk membunuh ular itu. Ya, padahal kalau ular itu ngamuk, korbannya berapa? Korbannya berapa? 1. Kalaupun dia gigit, korbannya cuma 1. Tapi semua orang sekampung berusaha untuk akan membunuh dia. Karena garangnya, karena karismatik ular yang begitu sangar gitu kan. Tapi kalau gajah datang ke Mentawai, ada gajah ke Mentawai? Nggak ada. Ya, gajah kalau dia datang ke Jakarta tuh, orang tumpah ruah ingin menyaksikan gajah. Tua, muda, laki-laki, perempuan datang semua menyambut kedatangan gajah, ingin melihat gajah, semuanya senang. Kalau dia ngamuk, berapa orang yang korban? Sak kampung bisa habis sama dia tuh. Ya kan? Dai, sebagian dai begitu datang ke masyarakat, apalagi masyarakat Mentawai gitu yang tiba-tiba kemudian dia mengatakan, ini haram nih, ini sesat nih, bid'ah nih, syirik nih, dengan tanpa dalil, dengan tanpa penjelasan yang bagus. Semua akhirnya orang mengatakan, ini garang sekali satu ustaz, katanya gitu kan. Dia kayak ular. Akhirnya semua masyarakat berusaha untuk apa? Mematikan dia. Akhirnya kemudian tadi malah praktek dakwah tuh. Akhirnya orang berusaha untuk menghentikan dia, untuk melaporkan dia macam-macam. Ini gerakannya harus dihentikan. Akibat tidak apa? Ar-rifqu wal lin. Tapi kalau seandainya dia kayak gajah, semua orang, tapi tunggu. Gitu kan. Dia akan melakukan perubahan, gitu maksud saya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini poin yang sangat penting. Seorang dai harus memiliki sifat ar-rifqu wal lin. Ya, lemah lembut dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Karena sikap lemah lembut dan kasih sayang
yang engkau terapkan wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, maka sahabat-sahabatmu senantiasa senang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Andaikan engkau bersifat kasar, kaku terhadap mereka, maka pasti mereka akan meninggalkanmu. Padahal siapa itu? Para sahabat, orang yang hatinya paling baik setelah Rasulullah SAW. Baik, yang kelima, sabar. Ini sifat seorang dai, dan saya yakin orang-orang di Mentawai ini sudah tertempa semua kesabarannya. Karena masalahnya saya sudah tahu beberapa orang dai meninggalkan Mentawai karena tidak kuat berdakwah di Mentawai. Saya sendiri kalau harus berdakwah di Mentawai saya berpikir ulang tuh. Perlu kesabaran tingkat tinggi di sini. Apalagi kalau saya cerita kemarin ini dari salah seorang ikhwah datang dari Sikakap. Saya pikir cuman berenang aja bisa gitu dari sini. Ya, ternyata Sikakap ini untuk menuju ke sini harus ke Padang dulu, baru kemudian ke Siberut. Subhanallah, saya bilang bagusnya kemarin ikutnya daurah di Padang aja, nggak usah kesini lagi. Kalau ternyata harus ke Padang dulu gitu kan. Ini perlu kesabaran tingkat tinggi. Antum masya Allah tinggal di pedalaman menghadapi suatu masyarakat yang dengan tanda kutip masih relatif sangat jauh dari namanya peradaban. Perlu kesabaran tingkat tinggi. Anakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada antum, ya, dan memberikan keistiqomahan kepada antum di jalan dakwah ini. Sabar ini adalah merupakan akhlak seorang dai yang wajib untuk dimiliki. Ya, karena apabila seorang dai dia tidak sabar, lantas bekal apa yang hendak dia pakai untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Seorang dai harus memiliki sifat militansi, harus memiliki daya juang, sifat berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus sanggup dan mampu meninggalkan keluarga, orang-orang yang kita cintai. Demi apa semuanya? Dakwah. Oleh sebab itu para nabi dan rasul memiliki tingkat kesabaran ekstra, dipuji oleh Allah, dan kemudian memiliki kedudukan khusus yang dinamakan apa? Ulul azmi minar rusul, karena tingkat kesabaran tinggi mereka. Saat ini banyak orang yang secara zahirnya dia dai, tapi kita tidak begitu yakin dia punya kesabaran. Sebagian dai yang sudah memiliki tempat dan kedudukan di masyarakat, yang sudah terlanjur viral, itu ada tarifnya tersendiri. Disuruh datang ke Mentawai, wanipiro, ya kan? Wanipiro dulu, datang ke Mentawai, wanipiro, fulus, mafi fulus, manfus, ya. Kalau seandainya kita lihat dakwah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Wa ma'amana ma'ahu illa qalil, kata Allah. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Konon beberapa riwayat menyebutkan yang menjadi pengikut Nabi Nuh itu hanya sekitar 80 orang. Kalau kita bagi 950 dibagi 80, berarti Nabi Nuh alaihissalam memiliki tambahan pengikut setiap berapa tahun? 11 tahun kurang lebih. 11 tahun, setiap 11 tahun baru memiliki satu tambahan murid. Kira-kira antum kalau begitu mau istiqomah dalam dakwah apa enggak? Atau milih berdagang aja? Antum berdakwah, ya saya pernah saya membuka Islamic Center seperti ini, sangat mirip dengan ini, di Kepulauan Wakatobi. Kita bikin pesantren itu habis 10 miliar, ya. 10 miliar udah dengan tanahnya, dengan
bangunan-bangunannya sangat mirip dengan Islamic Center ini. Tahun pertama dapat murid, gambaran kita dengan bangunan yang mewah dan seterusnya, bakal banyak yang belajar di situ gitu kan. Tahun pertama dibuka muridnya cuma 14. Ya. Murid cuma 14. Di tahun kedua pendaftar baru 7 orang. Tapi keluar 5. Ya. Akhirnya kemudian ya nambah jadi 16 orang. Di tahun ketiga nambah, ya kalau tidak salah nambah 8 apa 7 gitu, tapi yang keluar juga 4 atau 5 orang. Saya bilang ya Allah, investasi 10 miliar dalam 3 tahun, murid nggak lebih dari 20 orang. Saya betul-betul dengan donatur. Saya punya beban moral dengan apa? Donatur. Bagaimana ini? Kalau baca sejarah Nabi Nuh senang lagi, tapi kan apa bahasa kita kepada donatur ini? 10 miliar. Murid kurang dari 20 dalam kurun waktu 3 tahun. Akhirnya berbagai macam cara. Saya bikin. Pokoknya siapapun yang sekolah ke pesantren kita kasih sepeda BMX. Saya beli puluhan sepeda BMX, pakai kontainer dari Surabaya, saya datangkan ke Wakatobi. Ayo siapa sekolah ke sini kita kasih sepeda. Akhirnya mulai banyak tuh. Dapat murid waktu itu 39. Karena apa? Ingin dapat sepeda. Itu yang ditanyakan tadi malam. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh. Rasulullah SAW mengatakan pada waktu perang Hunain, dikatakan oleh Sofwan ibn Umayyah, Rasulullah SAW terus memberikan aku harta sampai aku benar-benar tertarik untuk masuk Islam karena harta. Tetapi setelah itu Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Oleh sebab itu para ulama mengatakan tidak mengapa bagi seorang dai untuk menggunakan hartanya atau apanya gitu ya dari urusan dunia untuk memotivasi orang masuk ke dalam Islam. Harapannya setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Oleh sebab itu dalam Islam ada alokasi khusus. Dalam ayat zakat di surat At-Taubah ayat yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman wal muallafati qulubuhum. Dan untuk para muallaf. Muallaf itu siapa? Mu'alaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam yang perlu kita kuatkan keislamannya. Para ulama rahimahumullah menyebutkan bagian daripada macam mu'alaf adalah orang non muslim yang sudah diharapkan keislamannya. Dia sudah dekat. Kalau kita kasih harta dia akan lebih tertarik. Maka zakat boleh dialokasikan kepada mereka. Seperti itu ya. Jadi perlu yang jelas kesabaran. Saat ini banyak sekali ustadz-ustadz yang viral. Tapi pertanyaannya, apakah dia memiliki mental seperti Nabi Nuh? Belum tentu. Ya, belum tentu. Saya pernah berdakwah ketika saya dulu masih jadi dai di Islamic Center Dammam, Saudi Arabia. Saya diundang oleh Kementerian Urusan Keislaman, Dakwah dan Wakaf Saudi Arabia di kawasan namanya Kota Namas, sebuah kota kecil di bagian selatan Jazirah Arab. Dari tempat saya harus naik pesawat 3 jam ke tempat itu. Saya pergi ke sana untuk ngisi kajian ceritanya. Katanya di situ banyak orang Indonesia. Akhirnya kemudian di Masjid Agungnya, saya habis sholat asar saat itu. Katanya sih sudah disosialisasikan, ya, sudah disosialisasikan agar orang-orang Indonesia datang ke situ. Saya datang ke sana, tiba-tiba tidak ada seorang pun orang yang hadir. Setelah 3 jam naik pesawat,
Tidak ada orang. Akhirnya kemudian imam masjid mengatakan, tafadhal Syekh, takallam. Sudah ada meja, sudah ada mic. Katanya silakan. Saya bilang, maaf ya ahad. Katanya di sini, kata imam masjidnya, tidak ada satu rumah pun kecuali di dalamnya ada orang Indonesia. Maksudnya TKW, pembantu rumah tangga. Waktu itu masih ada banyak TKW gitu. Jadi kita sudah menganjurkan di rumah-rumah penduduk agar membuka jendela mereka. Jadi mereka akan mendengarkan kajian antum melalui pengeras suara. Katanya begitu kan. Waktu itu belum ada internet, tidak seperti sekarang. Saya bilang, ya Allah, saya hanya berpikir ini nabiyun laisa ma'ahu ahad. Bagaikan seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Akhirnya saya bicara, tidak ada seorang pun di depan saya. Yang mending di studio gitu ya, jelas. Ini enggak, katanya nanti mereka akan mendengarkan lewat jendela-jendela itu. Tapi ala kulli hal di situ kita teruji kesabaran. Seorang dai terkadang diundang datang ke sebuah daerah, katanya tabligh akbar. Saya pernah diundang ke daerah yang sangat jauh. Ustaz, dakwah di kampung saya begini. Saya bilang oke, siap, saya datang. Setelah katanya judulnya si tabligh akbar, yang datang cuma 5 orang. Gimana mau dikatakan akbar ini? Saya bilang tabligh asgor ini namanya gitu kan. Terkadang ada kekecewaan di sana. Ya, kenapa kok andaikan saya tetap tinggal di markas saya, bahkan banyak orang akan mendengarkan saya. Ini sudah datang jauh. Ratusan kilometer kita tempuh, yang datang cuma 5 orang. Kembali kesabaran kita diuji. Ya, ini fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah Azza wa Jalla, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul dalam bersabar, yang telah bersabar. Jadi yang dituntut bagi kita sekalian bukan bersabar seperti kesabaran fulan dan alan dari dai-dai yang kita kenal. Kita dituntut untuk bersabar mengikuti ulul azmi minar rusul. Ya, terlebih saya banyak cerita tentang dakwah Mentawai ini. Ya cukuplah bersabar, orang mau ke Mentawai harus lewat mengarung Samudra Hindia gitu kan. Dengan gelombang yang cukup tinggi, itu juga sudah cukup menguji kesabaran. Apatah lagi kalau sampai ke pedalaman Mentawai, sampai ke si Kakap sana atau si apa lagi gitu ya, di pulau-pulau yang terpencil. Ya, saya sendiri ngajak, saya bilang sama Ustadz Irwan, ayo kita pergi ke sana. Wah, katanya waktu antum nggak cukup gitu, karena di sini hanya berapa hari saja. Baik, lanjut. Kemudian yang keenam, seorang dai itu harus bisa menjadi suri toladan, harus menjadi qudwah. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang dai harus akan dicontoh oleh mad'u. Pokoknya jadi ustadz, jadi dai itu harus menjadi seakan orang menuntut itu harus super. Semua mata itu akan tertuju pada seorang dai. Dari mulai sikap, ya, perilaku, perkataan, pakaian, gerakan. Itu menjadi acuan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dai itu dia dipandangnya lebih hebat dari siapapun. Ya. Bahkan sempat ada orang itu LC itu apa katanya? Wih, pokoknya katanya dia lebih hebat daripada doktor. Gitu, pada S1. Kenapa? Karena mereka memandang ketika kita menjadi dai, kita akan dijadikan rujukan dalam semua permasalahan masyarakat kan? Orang mau menikah datangnya sama siapa? Sama ustadz. Mau walimah datang sama ustadz. Mau akikah nanti datangnya sama ustadz. Sakit pun kadang datangnya sama ustadz. Ya, mau nikah lagi datangnya juga sama ustadz. Jadi dia memang
dijadikan sebagai acuan. Oleh sebab itu seorang dai dia harus menjadi suri teladan baik dan berakhlakul karimah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kemudian yang ketujuh, bersungguh-sungguh dan berjuang secara maksimal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dai itu harus siap berkorban, harus siap berjuang. Dai itu tidak suka dirinya pasif, tidak hanya duduk. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus kamu. Orang yang diutus itu apakah diam di rumahnya? Diutus itu harus keluar. Wa ma arsalnaka, kami tidaklah mengutusmu. Kalau dai cuman kerjaannya mabniun ala sukun. Kalau kata orang, kata belajar nahwunya itu mabniun ala sukun. Dia cuman diam aja di rumah. Bagaimana dia mau berdakwah? Ya saat ini mungkin bisa lewat media ya, tapi hukum asalnya dai itu harus keluar. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pergi ke pasar-pasar, ke tempat-tempat perkumpulan, ke berbagai macam komunitas bangsa Arab. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai di kesempatan manapun dia memiliki peluang untuk berdakwah, dia akan lakukan. Saya punya teman orang Filipina. Sudah meninggal rahimahullahu taala. Dulu teman sejawat saya di Islamic Center. Dia tuh Masya Allah mantan seorang misionaris. Orang yang masuk ke dalam agama Nasrani ketika beliau menjadi seorang misionaris juga ratusan. Beliau diutus oleh pemerintah Filipina ke Saudi Arabia untuk menarik kembali orang-orang Filipina yang masuk Islam. Dikirim sama pemerintah Filipina, karena orang Filipina itu kan banyak sekali masuk Islam di Saudi Arabia. Dikirimlah dia sama pemerintah Filipina untuk menarik kembali orang-orang yang masuk Islam ini. Tapi setelah di Saudi justru kan dia mempelajari Al-Quran, mempelajari membaca Al-Quran selesai, dengan terjemahannya membaca Sahih Bukhari selesai. Akhirnya beliau masuk Islam di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala pada saat itu. Beliau pada akhirnya menjadi da'i. Setiap hari beliau pasti ada orang masuk Islam oleh perantaraan beliau, Masya Allah. Ya, kalau saya sering pergi dengan beliau, bahkan sampai keluar daerah. Kalau kita berhenti di pom bensin, beliau selalu bertanya di situ, "There is Filipinos here, there is Kabayan here." Kabayan itu sebutan bagi orang Filipina, bukan si Kabayan yang di Jawa Barat itu. Ya. Pasti kalau orang Filipina ketemu sama kita langsung dia pasti akan bertanya, "Kabayan?" katanya begitu. Sering saya dibilang begitu, ketemu sama orang Filipina bilang Kabayan, bukan, saya Zezen. Saya dibilang Kabayan. Maksud Kabayan tuh orang Kito lah gitu ya. Orang Kito. Beliau ini Masya Allah saya dapatkan setiap kita berhenti, mau di restoran, mau di pom bensin, masuk toko, selalu beliau bertanya, "Ada orang Filipina di sini?" Kalau ada, pasti beliau sudah membawa buku, brosur. Beliau katakan, "Silahkan baca. Nanti ada nomor kontak situ." Jadi beliau sudah bikin di stempel di situ ada namanya dan nomor telepon beliau. Di mobil beliau di belakang ditulis, "Ya, apakah Anda ingin mengetahui tentang Islam? Stop me please." Hentikan saya. Karena di bagasi mobilnya itu sudah disiapkan buku-buku, kaset-kaset, CD tentang Islam. Ya. Beliau selalu memanfaatkan momennya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kita lihat bagaimana para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihi salam bagaimana disebutkan dalam surah Nuh, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Aku seru mereka baik dalam keadaan mereka sendiri atau ketika mereka sedang berkelompok, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tidak ada kata libur dalam dakwah.
Tidak ada yang namanya ijazah atau vacation dalam dakwah. Semua hidup, life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Coba kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah sampai detik-detik napas penghabisan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit keras, beliau mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Kapan itu dikatakan oleh Rasulullah? Di saat Rasulullah sedang sakit keras yang mengantarkan beliau pada kematian. Rasulullah SAW mengatakan la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah mengutuk kaum Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdakwah sampai di titik napas terakhir. Nabi Yakub alaihissalam disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Idz kuntum syuhada'a idz hadara Yaqubal maut, idz qala li banihi ya bunayya ma ta'buduna min ba'di." Ingatlah tatkala Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya di saat kematian mendatanginya, "Wahai putra-putraku, apa yang hendak kalian ibadahi setelah aku nanti?" Dakwah itu membutuhkan perjuangan secara maksimal. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, beliau kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memimpin kaum muhajirin ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, ke negeri Afrika. Harus menyeberang lautan, bertemu dengan Raja Najasyi dan seterusnya. Kondisi Afrika berbeda dengan kondisi Jazirah Arab. Subhanallah, di sana beliau tinggal 11 hari? 11 tahun. Dalam kurun waktu 11 tahun itu beliau tidak pernah mengambil cuti. Tidak ada cuti pekanan, tidak ada cuti bulanan, tidak ada semesteran, bahkan tahunan pun tidak ada. 11 tahun tidak pulang. Sampai Rasulullah SAW beliau berhijrah ke Madinah. Kemudian daulah Islamiyah terbentuk di Madinah. Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kerinduannya kepada Rasulullah SAW sudah memuncak. Akhirnya Ja'far menyusul Nabi SAW ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, ternyata Rasulullah SAW sedang pergi berjihad di Khaybar. Ja'far tidak berpikir, saya sudah bertugas 11 bulan. Saya sudah rindu sama kampung halaman. Ja'far tidak berpikir ke Mekah yang menjadi kampung halamannya, tapi langsung mengejar Nabi SAW ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, beliau mendengarkan Rasulullah SAW beliau sedang berjihad ke Khaybar. Ja'far tidak berpikir, kalau seandainya saya tidak ikut berjihad bersama dengan Rasul di Khaybar pun, Rasulullah kira-kira memakluminya apa enggak? Memakluminya kan? Sudah 11 tahun bertugas tanpa pernah mengambil cuti, izin apa semua. Ja'far langsung mengejar Nabi SAW ke Khaybar. Begitu Ja'far sampai di Khaybar, bertepatan dengan itu pula benteng Khaybar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Setelah belasan hari Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengepung benteng Khaybar, saat itu di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pasukannya kan, langsung kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin sangat bahagia, Rasulullah SAW sangat bergembira. Ketika itu Rasulullah tiba-tiba melihat ada rombongan Ja'far datang. Apa kata Rasulullah?
Ma adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar au bi kudumi Ja'far. Bahasa Rasulullah sangat indah. Saya tidak tahu, saya sekarang ini bahagia karena ditaklukkannya Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Sama-sama R tuh ujungnya kan. Ma adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar au bi kudumi Ja'far. Bayangkan kedatangan Ja'far disetarakan oleh Rasulullah dengan ditaklukkannya Khaybar. Subhanallah. Habis itu beberapa hari tinggal di Khaybar, kemudian pulang ke Madinah. Hanya beberapa hari setelah itu, kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kembali untuk pergi berjihad ke negeri Syam untuk perang di Mu'tah. Ja'far yang baru datang dari negeri Afrika ini hijrah setelah bertugas 11 tahun, pergi kemudian lagi ke Madinah dan pergi lagi menyusul Rasulullah ke Khaybar. Begitu Rasulullah mengumumkan berjihad ke Mu'tah, Ja'far kemudian juga mendaftarkan dirinya sebagai mujahid. Beliau tidak berpikir istirahat pi dulu, kalau kata orang Sulawesi kan, nggak tahu saya bahasa Minangnya, saya kurangin ini, harus belajar logat Minang. Ya, dia tidak berpikir kita istirahat dulu. Saya sudah 11 tahun bertugas, saya juga baru pulang dari Khaybar. Enggak, beliau langsung pergi berjihad. Sampai pada akhirnya beliau mati syahid di Mu'tah dalam keadaan beliau wafat, di tubuhnya ada 90 luka lebih. Luka panah, luka pedang, luka tombak, ya, injakan kuda, ada semua di tubuhnya. 90 luka lebih ada di tubuh Ja'far. Dan yang lebih mengagumkan lagi, semua luka itu posisinya di bagian depan dan tidak di bagian belakang. Itu artinya apa? Dia tidak pernah mundur di saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang dai. Ya, oleh sebab itu Rasulullah nggak salah tuh ketika memilih beliau untuk memimpin muhajirin menuju Habasyah. Baik, lanjut. Yang ke-8, berkeyakinan bahwa hidayah taufik itu hanya di tangan Allah. Ini juga sangat penting, ikhwas sekalian, sebagai seorang dai, agar kita merasa tidak pernah rugi. Terkadang kita sudah mengeluarkan seluruh kemampuan dan potensi yang kita miliki untuk mendakwahi seseorang. Tiba-tiba orang ini tidak mengikuti apa yang kita dakwahkan. Jangan bersedih. Karena apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau seandainya kita memiliki akidah ini, ikhwas sekalian, itu akan menjadikan seorang dai tidak pernah kecewa ketika apa yang dikatakannya kepada mad'u, kepada objek dakwah tidak diikuti. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidayah itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan hidayah irsyad dan ada yang dinamakan dengan hidayah taufik. Bukan taufik hidayat. Kalau taufik hidayat pebulu tangkis ya. Hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad itu adalah hidayah dalam bentuk petunjuk. Kita memberikan nasihat, kita beramar ma'ruf nahi munkar, kita memberikan taklim. Ya, ini namanya apa? Hidayah irsyad. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau memberikan petunjuk pada jalan lurus. Tetapi hidayah ada yang kedua, namanya hidayah taufik. Hidayah taufik ini datangnya dari Allah. Oleh sebab itu terkadang seseorang yang sudah kita dakwahi, kita nasihati, kita berikan kemampuan terbaik kita di dalam mengajak dia kepada kebenaran, tapi ternyata dia tidak mengikuti kebenaran itu. Seperti Abu Thalib, paman Nabi SAW yang pada akhirnya meninggal di atas kekufuran. Kita katakan,
Karena hidayah taufik hanya di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa orang yang dikehendakinya. Jikalau keyakinan ini ada, ikhwah, kita tidak akan mudah berputus asa dalam dakwah. Karena ada sebagian dai mungkin dia berupaya telah melakukan beberapa percobaan, ternyata nggak ada orang yang mengikutinya. Woi, saya tidak bakat untuk berdakwah, lebih baik tidak usah. Gitu kan. Nah, ini adalah akan antisipasi apabila seorang dai memiliki keyakinan ini. Kemudian berikutnya yang ke-9, akhlak seorang dai itu selalu berdoa dan memohon hidayah kepada Allah serta bertawakal kepadanya. Ikhwah, jangan mengandalkan kemampuan kita. Jangan hanya sekedar mengandalkan SDM yang kita miliki, sarana dan fasilitas yang kita miliki. Karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka selain usaha maksimal yang kita lakukan di dalam dakwah jalan Allah Azza wa Jalla, maka kita harus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mad'u kita. Berikan doa terbaik untuk Mentawai ini agar menjadi kepulauan yang dihuni oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwah ini harus diikuti dengan doa. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun, apa langsung dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Berikutnya yang ke-10 atau sampai 9. Baik. Ya. Ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga nanti kita akan lanjutkan. Sebelumnya kita buka dulu sesi tanya jawab agar lebih hidup. Naam, tafadhol, mungkin ada yang ditanyakan berkenaan dengan pilar kedua. Tafadhol. Alas? Waktu roha, fusha, coffee break, fi coffee. Alas mujud yakul to'am. Ada logistik. Kalau logistik sudah datang, maka logika hilang. Ada muskilah. Al bushra min Ustadz Irwan hadza ya'ti bil muskilah. Kabar gembira dari Ustadz Irwan mendatangkan muskilah. Karena kalau logistik sudah datang, logika akan hilang. Semua sudah fokus ke logistik. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Wah, kita masih memiliki 2 pilar yang akan kita bahas semoga di 2 sesi yang akan datang atau bahkan lebih daripada itu insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.